Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dani Prasetyo Wijaya. Seperti biasa Sobat Angler, hari ini saya ada di ruangan ataupun indoor, nggak outdoor nih. Berarti hari ini saya mau sharing beberapa tips nih teman-teman. Sesuai di judul dan thumbnail, hari ini saya akan membongkar drag dari reel saya teman-teman. Ini dia reelnya. Ini sebenarnya salah satu bagian dari perawatan ataupun maintenance reel ya teman-teman ya, reel pancing. Nah, di dalam drag itu sebenarnya ada beberapa part ataupun bagian teman-teman. Nah, seperti apa bagian-bagiannya? Berikut akan saya tampilkan teman-teman bagian-bagian dari drag tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman bagian-bagian dragnya. Nah, kali ini saya ada part yang mau saya ganti teman-teman, yaitu felt drag ataupun tadi kalau di gambar tadi itu carbon metric drag, tulisannya di situ. Itu merupakan felt drag dari sebuah reel teman-teman. Nah, bagian itu kenapa saya ganti? Karena bagian itu bagian yang cepat aus teman-teman, ataupun cepat bisa habis gitulah istilahnya, karena itu sifatnya itu seperti kanvas rem pada motor teman-teman. Jadi dia itu nahan drag supaya bisa ngerem lah istilahnya gitu, senar nggak terlalu cepat keluar, jadi dia yang kalah, dia yang aus. Nah, itu ada masa pakainya. Nah, kebetulan reel saya ini masa pakai dari felt dragnya itu sudah habis teman-teman. Nah, cuma di thumbnail, kenapa saya gambar thumbnailnya menggunakan amplas teman-teman. Nah, ada beberapa kasus ataupun bukan kasus sih sebetulnya, ada beberapa angler yang mengganti felt dragnya menggunakan amplas teman-teman. Sebetulnya sah-sah aja ya teman-teman ya, karena itu kan lebih ekonomis. Cuma kalau saran dari saya pribadi, lebih baik jangan teman-teman. Karena apa? Resikonya itu key washer ataupun stainless steel drag washernya itu bakalan kalah ataupun bakalan aus teman-teman. Drag itu kan sesungguhnya dibuat oleh produsen reel itu kan untuk nahan laju senar pada saat fight dengan ikan. Nah, yang dikalahin itu sebetulnya feltnya ataupun carbon tag-nya. Nah, kalau misalkan kita ganti carbon tag-nya menggunakan amplas, itu yang bakalan aus itu key washer-nya. Amplasnya aus, key washer-nya juga aus gitu. Dan juga laju senar itu bakalan tersendat teman-teman. Mudah-mudahan nanti di video-video yang akan datang juga saya akan nyoba menggunakan karbon dan satu lagi menggunakan amplas gitu. Apa bedanya? Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman juga, mudah-mudahan ya bisa terrealisasikan gitu videonya. Nah, di video ini saya lebih memilih menggunakan carbon tag teman-teman, karena harganya juga nggak terlalu mahal ya kalau menurut saya ya, 20.000 per pieces gitu. Nah, itu juga kan tergantung ketebalannya juga, ada yang murah, ada yang 15.000 kalau nggak salah, ada yang sampai 20.000. Nah, nanti juga mudah-mudahan di samping sini akan saya kasih gambarannya dari sebuah toko online gitu. Nanti akan saya beri buat gambaran harga-harganya ke teman-teman juga gitu. Oke teman-teman, ini dia nih teman-teman, contoh-contohnya drag washernya nih teman-teman, di salah satu toko online. Harganya 20.000, ketebalannya ada yang kalau dari bawah 0,8, 0,5 dan juga 1 mm teman-teman. Masih cukup terjangkau ya teman-teman ya, untuk mengganti drag felt drag dari reel pancing kita teman-teman. Banyak juga pilihan-pilihannya tuh, tinggal scroll ke bawah teman-teman, perlunya yang ukuran seberapa. Nanti saya juga akan sharingkan cara mengukurnya nih teman-teman. Rata-rata sih ya sekitar 20 ribuan ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Nah, oke, seperti apa saya membongkar drag dari reel saya ini. Kita langsung aja teman-teman, sikat bongkar dragnya teman-teman. Oke teman-teman angler, di sini saya sebetulnya udah ada ya felt dragnya. Ini bahannya carbon tag nih teman-teman.
Seperti ini kurang lebih, ini masih di dalam plastik ya. Cuma sebelum ke sini lari ke Carbontech, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi sebelum saya beli Carbontech ini, biasanya apa ya, di online store itu menjualnya itu udah custom teman-teman. Kita yang harus mengukur sendiri berapa ketebalan dari felt dragnya, kemudian diameter luar dan diameter dalam lingkaran dari felt dragnya. Nah ini langkah awal ya seperti biasa teman-teman ya. Kita buka dulu spoolnya sampai terbuka. Nah kalau udah terbuka seperti ini, di dalam spoolnya ini kita bisa lihat nih ada kawat tipis nih yang saya tunjuk pakai telunjuk saya. Maafkan kalau telunjuknya bentuknya jelek ya teman-teman ya. Nah kawat ini kawat ring spigot nih teman-teman. Kalau nggak salah namanya ring spigot sih setahu saya ya. Nah ini harus kita buka dengan cara pakai pinset teman-teman. Ini pinset saya udah gripis juga nih satu nih. Ininya pinsetnya gripis sebelah nih. Jadi agak kesulitan juga buat bukanya nih. Nah seperti ini kurang lebih. Kita buka putar. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai hilang ininya ring spigotnya. Kita pisahkan dulu di sebelah sini agak jauh. Nah kemudian kita bongkar bagian washernya semua. Kita bongkar di tangan seperti ini. Nah biasanya susunannya itu akan yang paling atas itu ini stainless steel drag washernya paling atas, kemudian felt drag, kemudian ada key washer. Key washer itu yang seperti ini, yang tengahnya ada garis melintangnya, lebihan besi seperti ini, lebihan besi stainless seperti ini. Ini key washernya, kemudian felt drag lagi, dan ini stainless steel washer lagi, kemudian satu lagi felt drag lagi. Biasanya susunannya akan seperti ini teman-teman. Ini yang saya tunjuk pakai pinset, ini yang paling atas, kemudian bawahnya ini, dan seterusnya. Ini yang paling bawah teman-teman. Nanti dilihat aja ya, ini kan bentuknya kan agak melingkar nih yang ini. Ini di bagian atas nih teman-teman ditaruhnya. Yang rata seperti ini bagian bawah. Nah, tadi saya bilang sebetulnya ini beli custom. Kita harus ukur dulu nih teman-teman, ketebalannya berapa, diameter luar berapa, dan diameter dalamnya berapa. Ini dia alatnya teman-teman, satu-satunya alat yang buat ngukur diameter nih teman-teman. Saya bukannya nggak mau bantu ya teman-teman yang nanya ukuran-ukuran seperti kemarin di video ring guide saya. Saya sebetulnya bukan nggak mau bantu teman-teman, cuma gini, ukuran dari setiap reel itu beda-beda nih teman-teman, ketebalan felt dragnya. Nah makanya itu usahain ada sigmat teman-teman. Kalau yang nggak ada atau yang nggak punya, ini kita bisa pinjam ke mekanik motor biasanya yang punya ya teman-teman ya. Nah untuk ngukur ketebalannya biasanya kalau saya ini saya ambil yang di tengah-tengah key washer nih teman-teman. Saya ambil yang ini nih. Jadi ini dari paling atas yang sebelah sini yang saya tunjuk pakai pinset, paling atas, kedua, ketiga, keempat. Ini ada felt drag. Saya ambil. Nah, kalau saya zoom deketin ke kamera, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini bentuk tengahnya ini paling beda teman-teman. Ini trik juga nih buat ngukur ketebalan nih. Ini paling beda karena dia tengah-tengahnya key washer itu lebar seperti ini. Dan ini menjadi pembeda nih teman-teman. Dia lebih tebal dari yang lainnya. Ini kalau yang paling atas sudah rata nih, udah pasti rata. Paling bawah juga biasanya udah pasti rata tuh teman-teman. Nggak bisa ditebak nih ukuran tebalnya berapa. Tapi kalau yang tengah kita masih bisa kira-kira ditebak nih. Biasanya saya ukur tebalnya itu, saya ambil bagian tengahnya. Tengah yang ini yang masih tebal ini. Kelihatan kan ya bentuknya ya. Pinggir-pinggirnya tipis. Tengahnya yang jempol saya ini tebal. Nah saya jepit pakai sigmat teman-teman untuk ngukur ketebalannya. Nah di sini didapat nih ukurannya nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa fokus ya. Nah ini dia sigmatnya, angka nolnya itu lebih maju sedikit ya teman-teman ya. Kemudian ada angka yang nempel mendekati nih. Ada angka
4 yang nempel sama garis atasnya nih teman-teman. Angka 4 berarti 0,4 mm. Kita asumsikan saja kalau misalkan kita beli karbon tag seperti yang di awal tadi di opening, itu kan adanya 0,5 ya teman-teman ya. Masih agak masuk gitu. Masih agak memungkinkan karena apa? Dia kan yang 0,1 milinya anggap saja lah udah tergerus oleh pemakaian gitu. Jadi kita beli seharusnya yang 0,5 supaya di sini di bagian sini saat kita kunci menggunakan ring spigot itu enggak mengganggu teman-teman, enggak mengganggu fungsi dari ring spigotnya. Soalnya di sini ada, kalau teman-teman lihat ada semacam ya spigot kayak gitulah, ada semacam coakan di dalamnya. Itu untuk masuknya ring spigot ini di dalam sini. Jadi nggak mengganggu. Tebalnya usahain yang sama ya teman-teman ya, 0,5 misalkan. Cuma di sini saya nekat nih teman-teman beli yang 0,8 karena saya udah ukur-ukur masih muat nih di sininya. Ngukurnya ya seperti biasa lah. Kita ukur kedalaman lubangnya pakai ini, pakai ujungnya sigmat lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita harus ngukur diameter luar dari lingkarannya sebelum mesen nih teman-teman. Ini kalau misalkan kesusahan pakai veltnya, saya pakai stainless steel washernya. Stainless steel washernya kita ukur diameter luarnya berapa, menggunakan bagian bawahnya sigmat ya teman-teman ya. Seperti ini. Mudah-mudahan kameranya fokus nih. Ini padahal fokusnya udah saya kunci nih teman-teman. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita press sedikit teman-teman. Saya agak kesulitan nih, soalnya depan saya kamera teman-teman, maafkan ya. Ini saya agak kesulitan ngunci ukurannya nih teman-teman. Ya, intinya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat diameternya berapa. Ini 1 cm lebih 8 mili, sekitar 18 mm. Kalau dilihat-lihat 18,5 sekitar 18,5 teman-teman di sini. 18,5 mm ya diameter luarnya. Nah, teman-teman bilang ke sellernya cari yang ketebalan 0,5, diameter luarnya 18,5 dan diameter dalamnya kita harus ukur yang lingkaran ini pakai ujung yang atas ya teman-teman ya dari sigmat. Nah, agak kita press seperti ini. Diameter dalamnya itu ada di angka 5,7 mili, 5,7 ataupun 6 mm teman-teman. Nah, ini untuk diameter dalamnya 5,7 mili ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sampaikan ke sellernya cari yang ketebalan 0,5, diameter luar 18,5 dan diameter dalamnya itu 5,7 mm ataupun 6 mili. Masih bisa ya teman-teman ya kalau untuk diameter dalamnya. Cuma jangan terlalu longgar lah, kalau bisa ngepas ya teman-teman ya, supaya nggak terlalu lari nantinya felt dragnya. Nah, kemudian kalau udah jadi, kita customnya akan jadi seperti ini nih teman-teman. Ini bahannya karbon tag ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, ini karbon tag tiga-tiganya. Ini udah agak sedikit dilumasi ya oleh saya ya kemarin. Pas datang langsung saya lumasi, biar nanti kalau misalkan di video saya lupa melumasi, ini udah kelihatan ya dilumasi. Sebetulnya inget sih. Nah, ini yang 3 felt lamanya bakalan saya buang, saya ganti menggunakan felt yang baru ini teman-teman. Nah, pemasangannya sederhana teman-teman. Sebelum dipasang ke sini, ke spoolnya, kita harus lumasi dulu ini felt dragnya pakai grease khusus ataupun pelumas khusus untuk drag. Ini cari aja, toko online juga banyak teman-teman, pelumas khusus untuk drag. Nah, kita lumasi sedikit. Ini kemarin udah saya lumasi sedikit juga. Ini saya tambahin aja sedikit ya teman-teman ya. Secukupnya aja teman-teman, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sedikit. Ini felt yang pertama, yang paling bawah, bagian paling bawah.
Felt yang pertama kita masukkan ke sini. Ups, nempel nih sama jari saya. Kemudian yang kedua ada stainless steel washernya. Ada stainless steel washernya, kita masukin. Langsung aja untuk stainless steel washernya teman-teman. Nggak usah kita kasih pelumas lagi, soalnya di sini di bagian yang karbon udah kita lumasi semua. Nantinya bolak-balik ya teman-teman ya. Ini yang kedua. Ini tangan saya jorok teman-teman. Susah, depan ada kamera. Agak jorok, nggak apa-apa lah ya. Ini yang kedua, felt yang kedua. Kemudian key washer kita masukkan. Untuk key washer agak hati-hati ya teman-teman yang memasukkannya ya. Karena di sini harus pas dengan lubang yang ada di spoolnya, key washernya. Seperti ini. Kalau udah pas, key washer nggak boleh harus nggak bisa berputar, harus tetap matok di tempatnya karena ada lubang-lubang ini teman-teman, 2. Kemudian yang terakhir feltnya, yang terakhir ini. Felt terakhir, felt ketiga, karena isinya 3 ya. Oh ya, untuk informasi juga buat teman-teman, ada reel yang isinya feltnya cuma 1 teman-teman. Ada juga yang feltnya 2, itu tergantung. Ada juga yang sampai 5 ataupun 6 untuk reel-reel laut. Kayaknya kalau reel spinning ada yang sampai 6 lapis feltnya teman-teman. Yang dragnya gede-gede. Karena ukuran-ukuran drag ikan laut itu biasanya besar-besar ya teman-teman ya. Ini yang terakhir, stainless steel washernya kita pasang. Ini bagian yang rata seperti ini. Kelihatan gak ya bedanya? Ini rata ya teman-teman ya. Ini agak bulat gitu sudutnya. Ini yang atas nih. Oke, kita masukkan ke sini. Kalau udah, kita tutup dulu ininya. Nah teman-teman, kalau udah seperti ini, kita tinggal pasang lagi ring spigotnya teman-teman. Usahain ring spigot juga, cari posisi yang enak ya teman-teman ya untuk nakuknya teman-teman, biar nanti kalau bongkar lagi gitu enak membukanya teman-teman. Ini saya agak sedikit ketebelan nih teman-teman karena saya upgrade dari 0,5 ke 0,8. Ini sebetulnya nggak boleh ditiru nih teman-teman. Ini agak kesusahan pasti masangnya, tuh kan. Udah saya bilang juga agak kesusahan pasti masangnya. Nyata kan? Ini tapi berhasil saya kunci teman-teman. Agak nggak terlalu sulit juga. Nah seperti ini teman-teman. Kalau udah jadi, ini sisa-sisa grease yang di samping-sampingnya kita bersihin aja sedikit teman-teman. Nah seperti itu. Udah deh jadi. Ini dia. Tinggal kita pasang lagi ke reelnya teman-teman. Nggak terlalu nyaring ya teman-teman ya. Saya nggak mau ganti pakai yang apa seng-seng kayak gitu. Udah aja bawaannya, udah nggak terlalu nyaring ya udahlah. Reel udah lama juga gitu. Yang penting masih bisa dipakai. Kita rawat juga biar lebih halus itunya. Ketika dipakai putarannya lebih halus. Ininya juga lebih halus. Mudah-mudahan ini rencana saya bongkar semua, saya maintenance semua sampai ke dalam-dalamnya teman-teman. Oke. Seperti ini jadinya teman-teman. Oke, sobat angler, itu dia tadi sedikit sharing saya mengenai tentang cara saya membongkar drag dari reel pancing teman-teman. Mudah-mudahan nanti di video yang akan datang juga saya berencana untuk bongkar semua karena memang reelnya ini waktunya maintenance ataupun waktunya dibongkar semua untuk ganti pelumas-pelumas yang ada di dalamnya teman-teman, terutama pelumas untuk gear dan juga untuk bearing ataupun oil minyak bearing ya teman-teman ya, supaya reelnya ini bisa sedikit smooth lagi lah istilahnya kayak gitu, walaupun ya udah sedikit koplek-koplek lah istilahnya teman-teman. Udah tua juga reel ini, dari saya zaman-zaman lulus kuliah sampai sekarang masih nemenin saya mancing kolam nih teman-teman. Luar biasa nih reel. Oke, kurang lebih segitu aja sharing dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya.
Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lain, vlog-vlog mancing saya juga. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi teman-teman.